Oke, kita sering banget kan dengar kata gereja. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa itu gereja? Nah, hari ini kita bakal coba lihat gereja dari sudut pandang yang mungkin sedikit beda. Bukan cuma sebagai gedung atau organisasi, tapi sebagai karakter utama dalam sebuah kisah yang super epik, sebuah drama ilahi yang membentang sepanjang sejarah. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh, sekarang saya sebut kata gereja. Gambar apa yang pertama kali nongol di kepala Anda? Mungkin gedung yang megah dengan menara lonceng? Atau kenangan waktu sekolah minggu? Apapun itu, coba pegang dulu gambaran itu. Karena kita mau lihat apakah gambaran itu udah cukup, atau jangan-jangan itu baru secuil dari cerita yang jauh lebih besar. Nah, biasanya sih jawabannya yaitu tadi, gedung, institusi, atau mungkin seperangkat aturan. Dan itu nggak salah kok, semua itu memang bagian dari gereja. Tapi gimana kalau saya bilang semua itu tuh baru sampul bukunya aja, sementara isi ceritanya jauh-jauh lebih dalam dan luar biasa. Nah, ini dia ide utamanya. Gimana kalau kita coba geser cara pandang kita? Kita lihat gereja bukan sebagai objek yang diam, tapi sebagai subjek, sebagai tokoh yang aktif, yang bergerak, yang bertumbuh dalam sebuah narasi besar. Sebuah kisah di mana gereja itu bukan cuma jadi setting tempat, tapi jadi salah satu pemain utamanya. Oke, untuk memulai cerita ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu, cara kita melihat waktu dan sejarah. Gini, dari sudut pandang iman, sejarah itu bukan sekedar ya udah kejadian aja gitu. Bukan rentetan peristiwa acak. Ternyata ada alur ceritanya, ada sebuah rencana besar yang perlahan-lahan terungkap. Nah, ada istilah kerannya nih, namanya Heilsgeschichte. Gampangnya, sejarah keselamatan. Kedengarannya rumit, tapi idenya sebetulnya simpel tapi revolusioner. Sejarah itu punya tujuan, ada plotnya, ada narasi besar yang ditulis oleh Tuhan, yang terungkap lewat jatuh bangunnya peradaban manusia. Dan semua cerita ini pada akhirnya mengerucut ke satu momen puncak. Nanti kita bahas. Jadi, apa artinya ini buat gereja? Artinya, gereja itu bukan rencana B, bukan sesuatu yang muncul belakangan karena rencana A gagal. Kalau kita pakai kerangka berpikir ini, keberadaan gereja itu bukan kebetulan sama sekali. Justru, gereja itu bagian dari blueprint ilahinya dari awal. Bagian yang nggak terpisahkan dari keseluruhan rencana keselamatan itu. Oke, sekarang yuk kita mundur sedikit. Kita ke babak-babak awal dari kisah besar ini, ke masa persiapan. Nah, di sini, di Perjanjian Lama, kita bakal nemuin banyak banget petunjuk, janji-janji, dan semacam bayangan gitu. Bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar yang akan datang. Rasul Paulus punya analogi yang keren banget soal ini. Dia bilang, banyak hal di Perjanjian Lama itu kayak bayangan. Coba bayangin deh, bayangan Anda itu bukan diri Anda kan? Tapi adanya bayangan itu membuktikan kalau Anda itu nyata. Nah, bayangan itu menunjuk ke diri Anda yang asli. Kira-kira begitulah fungsi dari janji-janji dan peristiwa-peristiwa awal ini. Oke, sekarang lihat deh tabel ini. Ini keren banget. Ini nunjukin sebuah pola yang luar biasa. Coba kita ambil satu contoh aja ya. Lihat baris anak domba Paskah. Di Perjanjian Lama ada kurban anak domba. Itu bayangannya atau pralambangnya. Terus, Kristus datang sebagai anak domba Allah. Nah, ini penggenapannya, wujud aslinya. Dan sekarang, gereja menghidupi realitas ini dalam liturgi. Kelihatan kan polanya? Ini bukan tiga hal yang terpisah, tapi satu cerita yang sama, yang terus berkembang. Ada benang merahnya. Jadi, semua janji, semua bayangan, semua persiapan yang dibangun berabad-abad, itu semua kayak musik yang makin lama makin kenceng membangun sebuah crescendo. Seluruh alur cerita sejarah keselamatan ini ternyata mengarah ke satu titik, satu pusat, satu pribadi yang jadi kunci buat membuka dan memahami semuanya. Dan inilah puncaknya, titik balik dari seluruh sejarah manusia. Misteri Paskah. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ini bukan cuma satu peristiwa penting di antara yang lainnya. Ini adalah the moment. Momen di mana Tuhan secara definitif turun tangan, membalikkan alur cerita dan membuka babak yang sama sekali baru buat kita semua. Nah, kutipan dari Joseph Ratzinger ini benar-benar menangkap intinya. Identitas gereja itu 100% terikat pada Kristus. Bayangin deh, gereja itu kayak bulan. Bulan kan nggak punya cahaya sendiri kan? Dia bisa bersinar terang karena memantulkan cahaya matahari. Nah, begitu juga gereja. Gereja ada bukan buat dirinya sendiri, tapi buat memancarkan terangnya Kristus. Kalau hubungan itu putus, ya gereja kehilangan identitasnya. Oke, jadi klimaks ceritanya ada di Kristus. Terus, apa ceritanya selesai di situ? The end? Ternyata belum. Justru sekarang muncul pertanyaan baru.
Apa dong peran gereja di babak selanjutnya? Nah, mari kita lihat. Nah, disinilah peran gereja jadi unik banget. Gereja disebut sebagai sakramen. Maksudnya apa? Gini deh, analogi lagi. Cincin kawin. Itu kan tanda cinta yang kelihatan kan? Tapi lebih dari itu, cincin itu juga jadi sarana buat kita mengalami dan mengingat cinta itu setiap hari. Nah, gereja tuh kayak gitu. Dia adalah tanda yang kelihatan dari keselamatan Tuhan di dunia, sekaligus jadi tempat di mana kita bisa mengalami keselamatan itu. Gereja bukan sumbernya, tapi dia penunjuk jalan sekaligus tempat pertemuannya. Ini yang bikin posisi gereja jadi menarik. Ada sebuah tegangan, sebuah paradoks yang sering disebut, sudah, tapi belum. Maksudnya, gini, kemenangan itu sudah diraih oleh Kristus. Keselamatan itu nyata, bisa kita alami sekarang. Tapi, kerajaan Allah dalam bentuk finalnya yang sempurna, itu belum terwujud sepenuhnya. Jadi, gereja itu hidup di antara dua kutub ini, di antara kemenangan yang sudah ada dan kepenuhan yang masih dinantikan. Kita ini kaum musafir. Oke, sekarang kita coba tarik semua benang merahnya. Kita satukan semua potongan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Jadi, kemana sih arah dari semua ini? Bagaimana narasi ini akan berakhir? Nah, ini dia rangkumannya, 4 babak besar dari keseluruhan cerita. Pertama, ada janji, masa persiapan di perjanjian lama. Kedua, pengenapan, puncaknya ada di Kristus. Ketiga, nah ini babak kita sekarang, yaitu partisipasi, di mana gereja melanjutkan karya keselamatan itu dalam sejarah. Dan yang keempat, tujuan akhir kita semua, kepenuhan, saat kerajaan Allah terwujud secara utuh. Jadi, ini gambaran yang penting banget buat kita pegang. Gereja itu bukan tujuan akhirnya, dia itu benih dan awal mula dari kerajaan itu. Dia adalah sebuah komunitas peziarah. Artinya, kita ini selalu dalam perjalanan, selalu bergerak, nggak pernah diam, menuju rumah kita yang sejati. Nah, setelah semua ini pertanyaannya kembali ke kita. Kalau ternyata gereja itu bukan sekedar gedung atau institusi yang statis, tapi sebuah komunitas peziarah yang jadi bagian dari kisah agung Tuhan, apa dampaknya buat kita hari ini? Gimana cara pandang ini mengubah cara kita melayani di dunia? Ini bukan lagi cuma soal apa itu gereja, tapi bagaimana kita menjadi gereja. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.